Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Novia Maharani Siregar dengan NIM 2321007. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang UAS pengelolaan kelas. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas. Berikan contoh implementasinya dalam konteks pengelolaan kelas. Strategi konkret yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas itu harus melibatkan perencanaan yang matang, penggunaan metode pengajaran, dan juga pendekatan yang beragam, serta responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Nah, strategi yang dapat kita gunakan sebagai guru yaitu dengan melakukan penilaian awal. Nah, guru dapat melakukan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa secara individual. Hal ini dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Lalu contoh implementasinya itu, guru dapat memberikan tugas atau tes diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa tentang topik tertentu. Nah, informasi ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran selanjutnya. Lalu strategi yang kedua yaitu guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis kelompok. Nah, guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis kelompok ini yang melibatkan kerjasama dan diskusi antar siswa. Kelompok dapat terdiri dari siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat saling belajar dan mendukung satu sama lain. Lalu untuk contoh implementasinya itu, yaitu saat mengajar matematika misalnya. Guru dapat mengatur siswa dalam kelompok yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang beragam. Setiap kelompok dapat diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu strategi yang ketiga yaitu penggunaan materi dan sumber belajar yang beragam. Sebagai guru, kita harus dapat menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa termasuk dengan kebutuhan khususnya. Nah, guru dapat menggunakan berbagai media seperti video, teks, gambar, dan audio untuk membantu mengkomunikasikan informasi dengan cara yang berbeda-beda. Untuk contoh implementasinya itu seperti dalam pelajaran sejarah nih, guru dapat menyediakan teks bacaan atau video dokumenter dan gambar-gambar yang relevan. Hal ini dapat memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan menemukan gaya belajar yang berbeda untuk memperoleh dan memahami informasi dengan cara yang sesuai bagi mereka juga. Lalu strategi yang keempat yaitu kita dapat menyesuaikan pengajaran, materi, dan penilaian itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita dapat memberikan dukungan tambahan atau tantangan ekstra agar siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Contoh implementasinya itu yaitu dalam pelajaran bahasa Inggris nih, guru dapat memberikan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda untuk siswa dengan kemampuan yang diberikan.
Nah, seperti tugas tambahan yang menantang untuk siswa yang lebih pintar, dan juga kita dapat memberikan bahan bacaan yang sederhana untuk siswa yang kurang dalam pembelajaran seperti itu. Lalu strategi yang kelima yaitu dengan menjadikan lingkungan kelas itu inklusif. Nah, kita sebagai guru dapat menciptakan lingkungan yang inklusif untuk mendorong kerjasama dan saling menghormati dan menerima pendapat siswa. Nah, guru ini juga harus saling terbuka dan menghargai kontribusi siswa. Begitu juga dengan siswanya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana Anda menanggapi situasi di mana beberapa siswa menunjukkan resistensi terhadap aturan kelas atau tugas tertentu? Jelaskan strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Baik, kan dalam menanggapi situasi di mana beberapa siswa ini menunjukkan resistensi tertentu, nah strategi pengelolaan kelas itu harus efektif dan dapat melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa. Nah, kita sebagai guru dapat mengambil langkah-langkah yang pertama itu dengan mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama siswa yang menunjukkan resistensi atau ketidakpatuhan. Nah, coba pahami alasan mereka di balik perilaku mereka, dan perhatikan di balik perilaku mereka itu apakah ada pola atau faktor yang mempengaruhi mereka. Nah, ini dapat membantu guru dalam memahami kebutuhan dan motivasi siswa tersebut. Lalu dengan komunikasi yang terbuka. Nah, kita sebagai guru dapat mengajak siswa untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan, kekhawatiran, dan juga masalah yang mereka hadapi. Kita sebagai guru dapat memberikan ruang bagi siswa dengan cara menyampaikan pendapat. Nah, dengan kita mendengarkan mereka, kita berempati, itu sudah menunjukkan bahwa kita peduli dan perhatian kepada mereka. Lalu kita beri kesempatan untuk berpartisipasi. Kita dapat melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka tanggung jawab dalam tugas tertentu. Nah, dengan memberikan kesempatan partisipasi kepada siswa, kita tuh dapat membuat siswa itu memiliki rasa, mereka nih punya tanggung jawab yang besar, jadi mereka pasti tidak akan mengecewakan kita, dan mereka dapat memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pengalaman mereka sendiri, begitu. Lalu kita juga dapat berdiferensiasi instruksi kepada siswa. Nah, kita sebagai guru memperhatikan kebutuhan individual siswa dan kita sesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Nah, jika siswa merasa tugas mereka itu tidak relevan, tidak terlalu sulit, mungkin mereka akan menunjukkan resistensi dengan mengakomodasi perbedaan individu. Nah, dengan mengakomodasi perbedaan individu ini, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan peran teknologi dalam pengelolaan kelas. Bagaimana Anda sebagai guru mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dan menjaga keseimbangan dengan interaksi tatap muka? Baik, peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern
itu kan sangat signifikan. Nah, teknologi ini dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan pembelajaran siswa dengan memfasilitasi komunikasi, menyediakan sumber daya tambahan, serta memperluas akses ke informasi dan kolaborasi. Sebagai guru juga penting untuk menjaga keseimbangan dengan interaksi tatap muka. Nah, bagaimana sih mengintegrasikan teknologi itu di dalam pengelolaan kelas? Yaitu caranya yang pertama dengan menyediakan akses ke sumber daya dan informasi. Nah, teknologi ini kan memungkinkan akses mudah ke sumber pembelajaran dan situs-situs web pendidikan nih. Guru dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan sumber daya ini sebagai tambahan pemahaman mereka terhadap suatu topik tertentu. Nah, guru juga dapat menyediakan akses ke berbagai sumber daya yang relevan terhadap kebutuhan siswa. Lalu, lakukan kolaborasi serta komunikasi. Nah, teknologi ini kan memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa, serta antara siswa dengan satu sama lainnya. Nah, platform pembelajaran online kan sudah banyak nih, seperti forum diskusi atau alat komunikasi email atau pesan instan dapat kita gunakan untuk memberikan umpan balik atau mendorong kolaborasi dalam tugas kelompok. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru dapat memperluas ruang kelas dan memfasilitasi interaksi yang produktif. Lalu, guru juga dapat memberikan penilaian dan umpan balik. Nah, teknologi ini kan dapat digunakan untuk memberikan penilaian yang formatif dan sumatif untuk pembelajaran yang efektif. Nah, guru dapat menggunakan alat pembuatan tes online atau platform penilaian yang berbasis komputer untuk memberikan umpan balik kepada siswa dengan cepat dan akurat. Lalu pertanyaan yang keempat, berikan skenario di mana Anda menghadapi konflik antara dua siswa di dalam kelas. Jelaskan pendekatan Anda dalam menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan belajar yang positif. Baik, skenario yang akan saya gunakan di sini, kan di dalam kelas tuh ada dua siswa yang terlibat dalam konflik. Nah, mereka nih saling berdebat dengan menggunakan suara yang tinggi. Nah, mereka menggunakan nada yang tinggi ini untuk saling melempar tuduhan. Konflik ini dapat mengganggu suasana belajar dan mempengaruhi kenyamanan siswa lainnya. Nah, pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut dan menciptakan lingkungan yang positif, yaitu dengan guru dapat segera mendeteksi bahwasanya konflik itu akan ada dan reaksinya itu sangat cepat begitu. Guru juga harus memperhatikan keamanan fisik para siswa itu terjaga. Nah, jika diperlukan, guru juga harus dapat meminta bantuan kepada staf sekolah atau petugas keamanan yang ada. Lalu, guru dapat melakukan pertemuan pribadi nih, seperti memisahkan kedua siswa dan ajak mereka untuk bertemu secara pribadi. Nah, berikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menyampaikan perspektif mereka dan mengungkapkan perasaan mereka tanpa adanya interupsi. Dengarkan dengan empati dan tunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan kekhawatiran mereka. Seperti itu. Lalu, setelah mendengarkan kedua siswa tersebut, nah, kita sebagai guru tuh harus dapat fokus pada penyampaian pesan
itu secara efektif. Dengan dengan pemahaman bersama, kita sebagai guru dapat menemukan solusi untuk mereka, para siswa itu, yang dapat saling menguntungkan. Nah, kita dapat mendorong mereka untuk berbicara dengan sopan dan mendengarkan mereka secara aktif. Nah, tanyakan juga pertanyaan yang membantu mereka memahami sudut pandang satu sama lain. Lalu kita dapat mengajarkan kepada siswa itu pentingnya empati dan memahami perspektif orang lain. Diskusikan bagaimana sih perbedaan pendapat itu dapat menjadi konflik. Namun itu kan hal yang normal dalam kehidupan seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengelolanya dan dengan cara yang konstruktif. Nah, kita dapat memberikan contoh di mana empati dan pemahaman membantu dalam menyelesaikan konflik. Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif di dalam kelas? Jelaskan bagaimana strategi dapat mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan sosial mereka. Rancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kolaboratif untuk proses belajar dan mempromosikan pengembangan keterampilan sosial mereka itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan di dalam kelas agar pembelajaran itu kolaboratif. Yang pertama yaitu dengan pemilihan tugas. Nah, kita sebagai guru memilih tugas atau proyek yang membutuhkan kerjasama dan kontribusi dari beberapa siswa. Kita sebagai guru tuh harus memastikan bahwa tujuan dari pemilihan tugas ini jelas dan relevan terhadap materi pembelajaran. Misalnya, siswa kan dapat diajak bekerja sama dan membuat kelompok untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan masalah atau membuat presentasi bersama. Lalu guru juga dapat membentuk kelompok kerjasama yang heterogen. Nah, bentuk kerjasama yang heterogen ini adalah dengan mencampurkan siswa yang beragam kemampuannya, keahlian, serta latar belakangnya. Hal ini dapat memungkinkan siswa untuk membangun keterampilan yang kolaboratif. Juga sangat penting untuk memperhatikan dinamika kelompok dan memastikan bahwa mereka tuh memiliki peran yang jelas dan mereka dapat terlibat secara aktif. Lalu kita sebagai guru juga harus memberikan mereka pedoman dan aturan kelompok. Nah, kita dapat memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana sih kelompok itu harus bekerja sama. Lalu sampaikan juga aturan dan harapan mengenai kerjasama yang akan dilakukan itu. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama, bagaimana cara mendengarkan dengan aktif, menghargai pendapat orang lain, serta bagaimana cara membagi tugas dengan adil. Nah, hal ini dapat membantu mengatur ekspektasi diri dan menciptakan lingkungan yang positif seperti itu. Lalu kita juga dapat mendukung komunikasi efektif siswa. Nah, kita sebagai guru mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan mendengarkan secara aktif. Lalu kita dapat mendorong tanggung jawab bersama. Nah, kita sebagai guru dapat mendorong siswa untuk membagi tanggung jawab dan tugas mereka itu secara adil dan berkelompok. Ajarkan mereka bagaimana sih cara saling mendukung, bagaimana cara agar dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Lalu kita sebagai guru juga dapat memberikan refleksi dan evaluasi
untuk kelompok tersebut. Nah, setelah siswa disuruh melakukan kerja kelompok, mereka berikan waktu kepada para siswa itu untuk mendiskusikan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Nah, dari situ kita suruh lagi mereka diskusikan apakah mereka berhasil dalam meningkatkan pembelajaran kolaborasi tersebut. Apakah siswa itu dapat mengidentifikasi keterampilan sosial mereka yang mereka kuasai. Lalu kita sebagai guru memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan kolaborasi mereka. Nah, melalui kegiatan pembelajaran yang kolaboratif ini, siswa tuh dapat terlibat secara aktif. Siswa tuh dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar, memperluas pemahaman mereka melalui diskusi dan interaksi dengan teman sekelas. Nah, hal ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti kerjasama, juga komunikasi, kepemimpinan, dan juga pemecahan masalah. Nah, strategi ini juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta membangun kepercayaan antara siswa dan meningkatkan motivasi serta partisipasi mereka di dalam kelas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.